Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumima fitarini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah madaniyatun wa ayatuha situn wa samanuna wa mi'atani. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah utai surat Baqarah iku madaniyatun bangsa madani atau diturunake dalam kota Madinah. Miatani kurang atus wasitun lan 6 ausat paun utawa pitu wasaman lan 80 apane ayatan ayate. Qauluhu suratul Baqarah ila akhiri. Iku mubtadaun mubtada wa madinatun utai lafal madaniyah iku khobarun khobar awalun kang awal. Wa mi'atani utai lafal mi'atani ila akhiri iku khobarun khobar sanin kang nomor loro. Wa yukhadhu lan dialap min hadza sang iki apa anatas miyata sak temeni jenengi surat bima kelan barang zukiro kang disebut apa mah iku ghairu makruhin ora makruh. Khilafan krana nulayane liman maring wong kala kang ngendika sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono makruh. Wa ta'alan dakwa sapa man anahu sing sak temene tingkah iku inama yuqalu angin pesmeti ucapake apa suratul lati surat apa surat alati surat tuzkaru kang disebut fiha ing dalam alati opal baqaratu baqarah. Wa asmas suwari utawi jenenge pira-pira surat iku tauqifiyatun bangsa tauqifiyah. Tidak bisa diakal atau datang seperti itu. Wa kadzalan kaya mengkono tau asma uswar tartibu utai urutane suwar ala tahqiq ing atase kal tahqiq. Kama koyo barang takut tambah kang disi apa ma wasuratu tai surat iku makhudatun tialap min suril balati saking pembatas desa atau kampung leriti virus patia krono luhure kedudukane surat waihato tihalan oleh nglimputi surat waya utai surat iku taifatun sak kelompok minal Qur'ani saking Al-Qur'an lah kang iku kete taifah awalun taya awal wa akhirun lan akhir wa tarjamatun lan tarjamah bismin kelawan jeneng khosin kang khusus biha kelawan taifah utawa surat bitauqifin kelan tauqif kama kelawan barang kama kaya barang sabah kang disi apa mah waronju utai kama kaul kang roji iku anal makiyah satemene surat makiyah iku surat nazala kang tumurun apa ma qoblal hijrati ing dalam sadurung hijrah walau fi Makkah tasnajan ing dalam Mekah wal madaniyu tawi surat madaniyah iku ma barang nazala kang tumurun apa ma ba'dal hijrati ing dalam sadurung hijrah walau fi ghairil madinati senajan ing dalam liyane Madinah. Mungkin yang awal itu walau fi ghairi Makkah ngono mungkin ya. Kemungkinan walau fi ghairi Makkah senajan ing dalam liyane kota Mekah. Wa samanuna utelafal qauluhu wa samanuna ayatan. Iku kilah dingendikake asluha utai asale ayatan iku abiyatan lafal abiyatan. Kulibat diganti apa ainuha aine abiyah alifan ing alif min ala ghairi qiyasin ing atase tanpa qiyas. Wa ya utai ayat fil urfi ing dalam iku taifatun sak kelompok min kalimatil Qur'ani saking piro-piro kalimat Qur'an mutamayyizatun kang dadi beda bifaslin kelawan fasol atau pemisah. Wa qatakunu lan kadang ana apa kalimatu masalin kalimat masal. Wa qatakunu lan kadang ana apa taifah utawa ayat iku to kalimatan sak kalimat mislu wal fajri wa duha wal asri sepatane lafal wal fajri wa duha wal asri wa kadalan kaya mengkono wal fajri alif lam mim wa toha wa yasin wa nahwi hima lan sepatane fajri lan alif lam mim aindal kufiyina munggo ulama kufah wa ghairihim lan liyane kufiyin layu wa ghairuhum utai liyane kufiyin iku layu sammiha orang jenengi sapa ghair ing sapa itu jeneng ing fajar lan alif lam mim ayatin ing pira-pira ayat
Bal yaqulu bale ngendika sapa khair ya utawi wal fatilan alif lam mim iku fawatihus suwar atau pembukaane pira-pira surat. Wan Abi Amrin Adani lan diriwayatake saking Abu Amrin Adani la alam orang ngerti sapa ingsun kalimatan ing kalimat ya kang utai kalimat wahdaha halis wijine kalimat iku ayatun ayat illa qaulahu kejaba pengendikane Allah taala mudahammatan yo mudahammatan. Jadi surat Al-Baqarah itu termasuk surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrah. Jumlah ayatnya itu ada 286 atau 287. Perbedaan hitungan ayat ini bukan berarti menambah atau mengurangi ayat. Karena memang para ulama itu berbeda pendapat dalam menghitung sebuah ayat. Dalam menulis ayat Al-Quran kan itu ada 7 mazhab ya. Ada Al-Madani awal, Al-Madani akhir, Al-Makki, Asy-Syami, Al-Kufi, Al-Basri, Al-Himsi. Itu beda-beda dalam penghitungan. Persoalannya gini, dulu pas waktu Nabi membacakan Al-Quran kepada para sahabat itu kan Nabi membaca surat atau ayat itu berhentinya itu apakah karena cuman waqaf ataukah itu akhir ayat? Itu titik permasalahannya di situ. Maka dari itu para ulama di situ ada pendapat masing-masing. Oh ini akhir ayat, oh ini cuman waqaf. Nah, terjadilah di situ ada bermacam-macam pendapat. Tapi yang jelas itu dalam Al-Quran 30 juz itu sama semua, hanya saja jumlah ayatnya. Yang jelas yang disepakati adalah lebih dari 6.200 ayat, itu yang jelas. Masalah lebihnya itu ada ikhtilaf. Yang umum ya 6.666 ayat itu untuk mempermudah. Memang di situ sebenarnya ada banyak khilaf atau banyak ikhtilaf. Tapi sekali lagi kami jelaskan bahwa perbedaan ayat itu bukan berarti menambah atau mengurangi lafal atau ayat Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ini, dalam surat Al-Baqarah ada yang mengatakan 286, ada yang mengatakan 287. Soalnya di situ dalam ayat kursi ada yang mengatakan ayat kursi itu ada 2 ayat. Maka di situ ada 287 ayat. Ada yang mengatakan surat ayat kursi itu cuma 1 ayat, berarti ada 286. Wa yukhadu min hadza an tasmiyataha. Surat Al-Baqarah itu dinamakan surat Al-Baqarah karena di situ ada kisah tentang penyembelihan sapi pas waktu zaman Nabi Musa. Penamaan surat seperti itu tidak makruh dan juga itu memang tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus ada dasar Quran atau hadis, tidak bisa sembarangan menamai oh ini surat ini udah. Memang dari hadis seperti ini, surat Al-Baqarah ini, surat An-Nisa ini, surat Ali Imran ini, itu tauqifiyah, tidak sembarangan menamai. Baik namanya atau urutannya itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu bukan ijtihad ulama, tidak. Memang dasarnya seperti itu, memang dari hadis seperti itu. Dinamakan surat karena apa? Wahya karena surat itu kan bahasa Arab ya. Surat itu bahasa Arab diambil dari kata min suril balad. Suril balad itu batas desa. Batas desa itu sur, maka dikatakan surat. Lirtifai rutbatiha karena memang batas desa tembok yang tinggi atau gapura atau tembok bangunan itu pembatas. Maka surat dari kata sur, batas A ke batas B itu namanya sur atau batas desa. Itu pengambilan nama surat seperti itu dari kata surul balad. Wahya ta'ifatun minal Qur'an.
Surat adalah sekelompok dari Al-Quran yang ada awal dan akhir yang dinamai dengan nama khusus. Itu kalau menurut istilah surat itu apa? Sekelompok dari Al-Quran yang ada awal dan akhirnya dan ada nama khususnya. Itu namanya surat. Waronji anal makiyah. Sekarang tentang makiyah. Surat makiyah itu apa? Surat makiyah itu menurut Qal-Raji yaitu surat yang turun sebelum Nabi hijrah meskipun di luar Mekah. Kalau Madani atau surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah meskipun di luar Madinah. Memang satu pendapat surat Makkiyah ya surat yang turun di Mekah. Surat Madaniyah ya surat yang turun di Madinah. Tapi kalau Roji tidak. Kalau Roji dia menghitung dengan hijrahnya. Sebelum atau setelah. Kalau sebelum hijrah namanya Makkiyah meskipun turun di Madinah atau di luar Mekah. Ketika turun setelah hijrah maka dinamakan Madaniyah meskipun turun di luar Madinah. Ayat itu apa? Ayat itu Ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyizatun bifasl. Ayat itu adalah sekelompok dari kalimat Al-Quran yang dibedakan dengan fasal atau pemisah. Kalau surat itu sekelompok Al-Quran yang ada awal dan akhir dan nama khusus. Kalau ayat sekelompok kalimat Al-Quran yang dibedakan dengan fasal. Kalimat itu maksudnya kalau kalimat bahasa Arab itu maksudnya adalah kata-kata kalau bahasa kita. Kalimat fi'il berarti kata benda. Kalimat isim berarti kalimat fi'il berarti kata kerja, kalimat isim berarti kata benda. Itu bedanya gitu. Kalau bahasa Indonesia kita kan kata, kalimat. Kalau kata itu ya pergi masjid itu kata. Kalau kalimat pergi ke masjid. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu kata untuk Indonesia. Pergi itu namanya kalimat fi'il. Masjid itu namanya kalimat isim. Kalau pergi ke masjid namanya jumlah. Itu bedanya di situ. Maka yang dinamakan ayat itu Ta'ifatun min kalimatil Quran, yaitu sekelompok dari kata. Kalau kita mengatakan kata-kata Al-Quran, lafal-lafal Al-Quran yang dibedakan dengan fasal atau pemisah. Ada kalanya cuma satu kalimat, kan satu kata maksudnya. Ada kalanya ayat tersebut cuma satu kata seperti wal fajri, wal duha, wal asri, alif lam mim, toha, yasin. Wal fajri itu kan ayat terdiri satu kata. Kalau bahasa Arab satu kalimat, satu kata. Tapi kalau menurut selain ulama Kufah, wal fajri dan alif lam mim itu dinamakan fawatihus suwar, bukan ayat. Imam Abi Amrin Adani mengatakan, saya tidak tahu satu kata yang dinamakan ayat kecuali mudhammatan. Jadi menurut Imam Adani, ayat terpendek yaitu mudhammatan. Adapun wal duha, wal asri, wal fajri, alif lam mim, toha, yasin, nun, shad dan seterusnya itu kalau menurut ulama Kufah itu dinamakan ayat. Kalau menurut selain Kufah itu dinamakan fawatihus suwar atau permulaan surat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.